Pernahkah kalian membayangkan sebuah kerusuhan besar yang menewaskan ratusan orang berawal bukan dari senjata, bukan dari perang, tapi dari suara motor yang meraung di waktu salat Jumat? Hari itu seharusnya hari ibadah, hari yang tenang. Tapi di satu kota di Kalimantan Selatan, hari Jumat justru berubah menjadi malam penuh api, teriakan dan darah. Peristiwa ini dikenal dengan satu nama yang sampai hari ini masih menyisakan luka. Tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin, 1997. Selamat datang kembali di AM Ilustrasi, channel yang membahas berbagai kejadian, kasus, dan peristiwa kelam dalam sejarah yang kami sajikan melalui cerita bergambar ilustrasi. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, di sini kita akan mengulas kejadian-kejadian nyata, mulai dari kasus misteri, tragedi kemanusiaan, hingga peristiwa sejarah yang mungkin jarang dibahas secara mendalam. Dan jika kalian tidak ingin melewatkan pembahasan kejadian lainnya dengan ilustrasi yang menarik, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Di video kali ini, saya ingin mengajak kalian kembali ke tahun 1997, tepatnya ke sebuah kota bernama Banjarmasin. Sebelum kota ini dilalap api, sebelum ratusan orang dinyatakan hilang dan meninggal, pagi hari itu sebenarnya dimulai dengan cara yang sangat biasa. Dan cerita ini akan kita mulai dari sana. Tanggal 27 Mei 1997 jatuh pada hari Jumat. Pagi itu, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berada dalam kondisi yang bisa dibilang normal. Warga berangkat bekerja seperti biasa, pedagang membuka lapak, tukang becak dan ojek mulai mencari penumpang. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan berakhir sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Namun di balik suasana yang tampak biasa itu, sebenarnya sedang berlangsung agenda politik besar. Saat itu Indonesia masih berada di bawah rezim Orde Baru. Pemilu 1997 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yaitu Golongan Karya, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Kampanye dilakukan secara terbuka dan terjadwal. Setiap partai memiliki hari dan lokasi masing-masing. Dan hari Jumat, 27 Mei 1997 adalah jadwal kampanye Partai Golkar di Banjarmasin. Pusat kegiatan kampanye Golkar hari itu dipusatkan di lapangan Kamboja, salah satu lapangan besar di kota Banjarmasin. Acara ini bukan kampanye kecil. Golkar menyiapkannya sebagai hajatan besar-besaran. Beberapa fakta penting yang tercatat adalah disiapkan panggung hiburan rakyat, menghadirkan artis dari Jakarta, dihadiri tokoh nasional seperti Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Kabinet, Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Majelis Ulama Indonesia saat itu. Ribuan simpatisan Golkar datang sejak pagi. Warna kuning terlihat hampir di seluruh sudut kota. Sejak sekitar pukul 9 WITA, aktivitas kampanye mulai terasa di berbagai titik kota. Para simpatisan membagikan sapu tangan bergambar beringin, atribut partai, bungkusan nasi, yang jumlahnya diperkirakan mencapai kurang lebih 10.000 paket. Sasaran pembagian umumnya adalah buruh, tukang becak, tukang ojek, pedagang kecil di pinggir jalan. Hingga menjelang pukul 11 WITA, situasi masih terkendali. Belum ada bentrokan, belum ada kerusuhan. Masalah mulai muncul ketika sebagian simpatisan yang kebanyakan anak muda melanjutkan kampanye dengan cara konvoi kendaraan bermotor. Mereka berkeliling dari pusat kota, menarik gas motor, dan banyak di antaranya melepas knalpot, sehingga suara yang dihasilkan sangat bising dan mengganggu. Perlu dicatat bahwa konvoi motor saat kampanye bukan hal baru di masa itu. Hampir selalu terjadi di setiap agenda politik. Namun kesalahan fatal kali ini ada pada waktu dan lokasi. Rombongan motor ini melintasi Jalan Pangeran Samudera. Di jalan inilah berdiri Masjid Nur, salah satu masjid besar di Banjarmasin. Dan pada saat rombongan itu melintas, di dalam masjid sedang berlangsung ibadah sholat Jumat. Bahkan, seperti yang biasa terjadi, jamaah sholat Jumat di Masjid Nur seringkali meluber hingga ke badan jalan. Artinya, suara motor yang meraung-raung itu terjadi di tengah pelaksanaan ibadah.
Aparat keamanan yang berjaga sebenarnya langsung mencoba menghentikan rombongan. Mereka meminta agar konvoi tidak melintas di jalan tersebut demi menghormati ibadah salat Jumat. Rombongan itu mengatakan bahwa salat Jumat sudah selesai, padahal pada kenyataannya ibadah masih berlangsung. Akhirnya, aparat tidak mampu lagi membendung rombongan. Konvoi motor tetap melintas dengan suara knalpot yang masih meraung. Dan disinilah emosi mulai terkumpul. Masjid Nur dikenal sebagai salah satu basis massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fakta ini penting karena di tengah iklim politik Orde Baru, sentimen antar partai sangat kuat. Ketika suara motor kampanye Golkar melewati masjid di saat ibadah Jumat belum selesai, peristiwa itu tidak lagi dianggap sekadar bising. Bagi sebagian jamaah, itu dianggap sebagai bentuk penghinaan. Di titik inilah, api yang kecil mulai menyala. Belum ada lemparan, belum ada pembakaran, tapi amarah sudah terlanjur terkumpul. Dan setelah salat Jumat selesai, amarah itu tidak lagi bisa dibendung. Salat Jumat akhirnya selesai. Tanpa komando resmi, tanpa pemimpin yang jelas, orang-orang mulai bergerak. Tujuan pertama massa adalah kantor DPD Golkar Kota Banjarmasin. Kabar pergerakan massa ini menyebar dengan sangat cepat. Warga dari berbagai penjuru kota ikut bergabung. Jumlah mereka terus bertambah. Di depan kantor Golkar, massa berhadapan dengan satuan tugas, Satgas Golkar. Satgas ini sebagian besar berasal dari pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia, FKPPI. Perlu diketahui, anggota FKPPI umumnya adalah anak-anak dari keluarga militer. Beberapa anggota Satgas sebenarnya berusaha menenangkan keadaan. Ada yang mencoba bernegosiasi, ada yang meminta massa untuk membubarkan diri. Namun jumlah massa jauh lebih besar. Semakin lama, massa yang datang justru semakin banyak dan semakin sulit dikendalikan. Situasi berubah menjadi tegang dan mencekam. Dan pada titik tertentu, kendali benar-benar lepas. Bentrok di depan kantor Golkar tidak berhenti di situ. Massa kemudian bergerak menuju lapangan Kamboja, lokasi utama kampanye Golkar hari itu. Di sepanjang jalan menuju lapangan bendera Golkar diturunkan, spanduk dan umbul-umbul dirusak, atribut kampanye dibakar. Ketika tiba di lapangan, massa bergabung dengan kelompok penyerbu lain yang sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi. Di lapangan Kamboja, diperkirakan ada sekitar 20.000 simpatisan Golkar yang masih berkumpul untuk kampanye. Bentrok pun pecah. Panggung hiburan rakyat dirusak dan diruntuhkan. Aparat keamanan yang berjaga tidak lagi mampu mengendalikan situasi. Kerusuhan berubah menjadi pertarungan terbuka. Menjelang sore hari, massa dari berbagai arah terus berdatangan. Setelah bentrokan di lapangan Kamboja, kerusuhan tidak berhenti. Justru disinilah kekacauan mulai meluas ke seluruh kota. Massa bergerak menuju pusat kota Banjarmasin. Dalam perjalanan, apapun yang dilewati menjadi sasaran, toko-toko dirusak, kantor pemerintahan diserang, kendaraan dibakar. Kerusuhan tidak lagi terarah. Tidak jelas siapa pelaku. Tidak jelas siapa korban. Di kawasan pertokoan seperti Mitra Plaza, sebenarnya sudah ada upaya pengamanan. Namun jumlah petugas keamanan sangat tidak sebanding dengan massa yang datang. Di Hotel Istana Barito, situasi tak kalah mencekam. Para satpam berlarian dari pintu ke pintu, berteriak memperingatkan tamu bahwa kebakaran telah terjadi. Para tamu hotel berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Beberapa saksi mata menceritakan kejadian-kejadian mengerikan. Salah satunya, seorang perempuan terlihat berlari di jalan, hanya mengenakan pakaian dalam. Menurut kesaksian, pakaiannya sempat ditarik oleh massa, namun perempuan tersebut berhasil meloloskan diri. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa situasi sudah sepenuhnya di luar kendali. Dalam kerusuhan ini, banyak saksi menyebutkan bahwa sebagian besar massa menggunakan atribut Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun ada juga laporan kelompok lain yang menggunakan atribut PDI. Pada titik ini, kerusuhan tidak lagi murni soal politik. Sentimen agama, ketegangan antaretnis, dan isu rasial mulai bercampur menjadi satu. Hoaks dan kabar bohong beredar cepat, semakin memperkeruh keadaan. Di sore hari itu, Banjarmasin bukan lagi kota yang sama seperti pagi tadi. Dan saat matahari terbenam, keadaan justru semakin buruk. Api mulai terlihat di berbagai sudut kota, dan malam itu akan menjadi malam yang sangat panjang.
Menjelang malam, situasi di kota Banjarmasin tidak kunjung mereda. Justru sebaliknya, api mulai terlihat di berbagai sudut kota. Kebakaran terjadi hampir bersamaan di banyak lokasi. Tak lama kemudian, listrik padam. Kota yang gelap hanya diterangi oleh nyala api dari bangunan-bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran sebenarnya mencoba bergerak, namun di banyak titik mereka tidak bisa menjalankan tugasnya. Beberapa unit pemadam dihadang massa, dilempari, bahkan ikut menjadi sasaran amukan. Akibatnya, banyak kebakaran dibiarkan meluas tanpa bisa dipadamkan. Di malam hari, kerusuhan berubah menjadi semakin tidak terkontrol. Isu dan kabar bohong menyebar cepat dari mulut ke mulut. Beberapa isu yang beredar saat itu antara lain, akan ada masjid yang dibakar, akan ada balasan serangan dari kelompok tertentu, isu bernuansa etnis dan ras. Akibatnya, kelompok-kelompok pemuda dari berbagai latar belakang ikut turun ke jalan. Disebutkan pula bahwa pemuda dari suku Madura, kelompok dari Maluku, warga dari berbagai daerah lain ikut terseret dalam kekacauan yang makin meluas. Sentimen anti-Tionghoa juga berhembus kencang, membuat banyak warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran penyerangan. Kerusakan malam itu sangat luas. Beberapa bangunan yang dilaporkan rusak atau terbakar antara lain kantor DPD Golkar, kantor Depdikbud, kantor Depkes, gedung PLN, gedung PKM, kantor pegadaian, sekolah-sekolah, bank, apotek, pusat perbelanjaan. Yang lebih memilukan, tempat ibadah juga ikut dirusak. Gereja, kelenteng. Bahkan, panti jompo, rumah warga ikut menjadi korban kebakaran dan perusakan. Melihat situasi yang semakin memburuk, pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah tegas. Sekitar pukul 22 WITA, sekitar 1.000 personel pasukan pengaman diturunkan ke Banjarmasin menggunakan 3 pesawat Hercules. Pasukan ini datang dengan senjata lengkap, kewenangan untuk menembak di tempat jika menghadapi perlawanan. Ini menandai bahwa situasi telah dianggap sebagai kondisi darurat. Pasukan pengaman langsung bergerak ke titik-titik krusial. Salah satu fokus utama adalah Mitra Plaza yang menjadi salah satu lokasi dengan kerusakan terparah. Tak lama setelah pasukan tiba, terlihat kilatan senjata api di tengah malam. Beberapa saksi melaporkan suara tembakan, ledakan, teriakan di tengah kegelapan kota. Namun, informasi resmi mengenai siapa yang ditembak dan berapa jumlah korban pada saat itu sangat minim. Menjelang tengah malam, banyak ruas jalan mulai ditutup. Beberapa wilayah kampung dijaga oleh warganya sendiri. Orang asing dilarang masuk atau keluar. Sementara itu, massa yang sudah berada di pusat kota kesulitan untuk kembali ke rumah. Di sisi lain, aparat keamanan juga mulai memblokir akses untuk membatasi pergerakan massa. Malam itu, Banjarmasin benar-benar berada dalam kondisi lumpuh. Api masih menyala, asap masih mengepul, dan rasa takut menyelimuti kota. Namun kekacauan belum sepenuhnya berakhir, karena menjelang dini hari, operasi besar-besaran justru baru dimulai. Sekitar tengah malam hingga dini hari, kota Banjarmasin masih belum sepenuhnya tenang. Meski sebagian massa mulai tercerai-berai, aparat keamanan justru meningkatkan operasi. Tujuannya jelas, mengendalikan situasi dan menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan. Sekitar pukul 3 pagi dini hari, ribuan aparat keamanan mulai melakukan penyisiran ke sejumlah kawasan padat penduduk. Salah satu wilayah utama yang disisir adalah Kampung Kelayan. Kampung ini dikenal sebagai salah satu kawasan terpadat di Banjarmasin, wilayah dengan banyak aktivitas premanisme pada masa itu. Dalam operasi ini, aparat mengamankan sekitar 195 orang dan menggiring mereka ke kantor polisi. Banyak dari mereka mengalami luka-luka, wajahnya babak belur, sulit dikenali karena kondisi fisik yang parah. Namun hingga hari ini, tidak ada data terbuka dan rinci mengenai identitas maupun peran masing-masing orang yang ditangkap. Operasi tidak berhenti di satu lokasi. Aparat juga bergerak ke Pelambuan, Beruntung Jaya, Tamban. Di beberapa wilayah, warga sudah lebih dulu mengamankan diri di rumah masing-masing. Menjelang subuh, gelombang penyisiran berikutnya dilakukan. Target selanjutnya adalah Kampung Teluk Tiram, yang diduga menjadi tempat persembunyian sebagian pelaku kerusuhan.
Meski penangkapan dilakukan secara besar-besaran, informasi mengenai siapa saja yang ditangkap, peran mereka dalam kerusuhan, siapa aktor utama di balik peristiwa ini, tidak pernah dibuka secara jelas ke publik. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia saat itu yang masih berada di bawah rezim Orde Baru, di mana keterbukaan informasi sangat terbatas. Akibatnya, banyak laporan simpang siur dan tidak sedikit kesaksian yang sulit diverifikasi. Ketika pagi akhirnya datang, Banjarmasin tidak lagi seperti sehari sebelumnya. Asap masih terlihat mengepul, bau hangus menyelimuti beberapa kawasan kota. Di berbagai sudut, bangunan tinggal puing, kendaraan hangus terbakar, toko dan rumah rusak parah, kehidupan kota lumpuh. Kerugian material memang besar, namun yang paling menyedihkan adalah korban manusia. Untuk menyelidiki kejadian ini, dibentuk tim pencari fakta, TPF, YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dari hasil penelusuran TPF YLBHI, sekitar 123 orang dinyatakan meninggal dunia, 118 orang mengalami luka-luka, sekitar 179 orang dinyatakan hilang. Sementara itu, Komnas HAM mencatat angka orang hilang yang bahkan lebih tinggi, yaitu 199 orang. Meskipun kemudian 2 orang diantaranya berhasil ditemukan. Hal yang paling memilukan dari tragedi Jumat Kelabu adalah fakta bahwa banyak korban meninggal bukan karena bentrokan langsung. Sebagian besar korban terjebak di dalam rumah, terperangkap di ruko, tidak sempat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Mereka meninggal karena terbakar hidup-hidup saat api menyebar sepanjang malam. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi sejarah Indonesia. Dan hingga hari ini, banyak pertanyaan tentang peristiwa ini yang tidak pernah benar-benar terjawab. Tragedi yang terjadi di Banjarmasin pada 27 Mei 1997 kemudian dikenal dengan satu nama, tragedi Jumat Kelabu. Ia tercatat sebagai peristiwa kerusuhan paling parah yang pernah terjadi di kota ini dan menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah pemilu Indonesia. Jika dilihat sepintas, peristiwa ini mungkin tampak seperti bentrokan antar pendukung partai. Namun pada kenyataannya, tragedi Jumat Kelabu jauh lebih kompleks. Di dalamnya bercampur fanatisme politik, sentimen keagamaan, ketegangan antar etnis, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah saat itu. Semua itu bertemu dalam satu momen, di satu kota, dan meledak tanpa bisa dikendalikan. Banyak pengamat menilai, salah satu pemicu awal tragedi ini adalah kurangnya sikap saling menghormati. Sebuah konvoi kampanye yang tidak menghentikan diri saat ibadah Jumat berlangsung menjadi pemantik yang akhirnya membakar amarah massa. Hal yang tampak sepele, ternyata berdampak sangat besar ketika emosi, sentimen dan ketidakadilan sudah lama menumpuk. Dan seperti banyak tragedi kemanusiaan lainnya, yang paling menderita bukanlah elit politik, bukan pula para pengambil kebijakan, melainkan warga biasa. Orang-orang yang pagi itu berangkat bekerja, siang hari menunaikan ibadah, dan malamnya tidak pernah kembali ke rumah. Tragedi Jumat Kelabu bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa fanatisme tanpa kendali bisa mematikan, provokasi kecil bisa berujung bencana, toleransi bukan sekadar slogan, tapi kebutuhan nyata. Dan yang terpenting, bahwa nyawa manusia selalu lebih berharga daripada kepentingan apapun. Itulah kisah tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin, 1997, sebuah peristiwa berdarah yang meninggalkan luka panjang dalam sejarah bangsa ini. Jika kalian memiliki pandangan lain atau mengetahui informasi tambahan tentang peristiwa ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan peristiwa lainnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.